Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Bahas Kasus Psikologi. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang suatu apapun ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau bahas atau mau sharing seputar permasalahan anak nih teman-teman. Adapun tema yang mau Mbak Eka angkat adalah Mbak Eka mau ngasih teman-teman tentang penyebab seorang anak yang tadinya tenang-tenang aja, tapi setelah masuk usia SD, dia jadi gampang nangis, gampang teriak-teriak ya, dan juga sering gak terima. Nah kenapa? Apakah ada yang mengalami hal yang sama? Kalau ada, mari kita simak sampai selesai. Siapa tahu ada tips-tips yang bisa membantu untuk meringankan kondisi anak dari teman-teman semua ya. Oke baik teman-teman semua. Nah jadi klien Mbak Eka ini adalah seorang anak perempuan ya berumur 8 tahun teman-teman. Jadi ibunya yang bawa untuk konsultasi. Nah permasalahan yang muncul adalah ibunya ini bingung dan heran kenapa kok sekarang si anak ini jadi suka ngamuk ya. Kemudian jadi suka nangis, gak mau ngerjain tugas-tugasnya. Padahal sebelumnya ini adalah anak yang rajin, anak yang penurut ya. Kemudian juga kalau diajak komunikasi dua arah itu bisa, udah nyaman. Nah teman-teman semua, akhirnya kita galilah data ya. Kita gali data, kita ngobrol-ngobrol. Nah ini dia ternyata penyebabnya teman-teman. Jadi permasalahan utama yang muncul ini adalah karena perubahan pola asuh yang sangat signifikan ya. Jadi artinya berubah total dan membuat anak ini menjadi bingung teman-teman. Kenapa bisa terjadi? Nah, jadi pertama pada umur 0-3 tahun si anak perempuan ini ya diasuh oleh bapak ibunya teman-teman. Diasuh oleh bapak ibunya dengan pola asuh yang menurut Mbak Eka sih sesuai ya dengan karakter si anak ini. Artinya apa? Semua hal harus ada aturannya, diajarkan aturan, konsistensi dan lain sebagainya. Nah, namun pada saat si anak memasuki usia 3 tahun, akhirnya si ibu ini memutuskan buat bekerja. Nah, sehingga pada saat si ibu memutuskan buat bekerja, mau gak mau akhirnya anak perempuan ini harus dititipkan kepada tantenya dan eyangnya. Nah, jadi teman-teman udah kebayang ya. Jadi ketika dia tinggal sama orang tua, pola asuhnya udah baik nih. Kemudian karena satu dan lain hal ya, akhirnya si anak ini harus dititipkan ke eyangnya dan ke tantenya. Jadi ada pola asuh tambahan. Nah, ternyata di eyang dan di tantenya ini terjadi perbedaan pola asuh yang akhirnya membuat si anak ini bingung. Di tempat tante dan eyangnya semua hal dibolehin. Ya, semua hal tidak dilarang gitu teman-teman. Hingga pada akhirnya setiap si anak ini kembali ke rumah orang tuanya itu jadi sangat kesal gitu. Kemudian dia ribut terus, pengen berantem dan lain sebagainya. Nah, akhirnya orang tua ini belum menyadari ya, karena memang sibuk bekerja, kemudian juga untuk mencukupi kebutuhan anak buat masuk sekolah dan lain sebagainya. Baru menyadari pada saat si anak ini mau naik ke kelas 2. Nah, si anak jadi lebih sering nangis, dia minta apa-apa sedikit, kalau nggak dikasihin jadi nangis, teriak-teriak, berantem teman-teman semua. Nah, ternyata ini ada pengaruh dari kebiasaan yang berubah teman-teman. Ditambah selain adanya kebiasaan dan pola asuh yang berubah, si anak ini juga punya bakat anak yang cerdas. Karena setelah dilakukan pemeriksaan IQ, memang dia punya IQ di atas 110 teman-teman. Artinya itu memang di atas rata-rata ya. Nah dari sini teman-teman, Mbak Eka mau sharing atau Mbak Eka mau berbagi tips ya, bahwa untuk menitipkan anak nih ya, atau ketika kita mau minta bantuan orang lain dalam mengasuh anak kita, yang pertama harus kita lakukan ya, dan ini wajib ya teman-teman. Itu teman-teman harus menyamakan pola asuh dulu teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya si anak yang ikut ini nggak bingung ya. Nah ketika dia sudah nggak bingung, dia akan terus melaksanakan rutinitasnya dengan baik. Nah tapi kalau misalnya memang si anak ini, si orang tua ini tidak bisa melakukan hal tersebut, nah teman-teman jangan malas-malas untuk inquiry atau teman-teman refleksi pada hari itu anak ini ngapain aja. Menurut kakak itu bener nggak? Itu bagus nggak? Misalnya ayah bunda ngajarin seperti itu nggak? Nah jadi dilakukan refleksi teman-teman ya atas kegiatan sehari-hari. Nah tips-tips ini Mbak Eka harapkan bisa bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang memang memiliki anak dan diasuh oleh beberapa orang atau beberapa keluarga ya.
Nah, karena apa? Permasalahan pola asuh ini dampaknya banyak sekali teman-teman. Ketika anak ya tidak siap atau mereka merasa nggak bisa nih tinggal dengan orang tuanya, dia memilih tinggal dengan orang lain, atau nggak bisa tinggal dengan orang lain, memilih tinggal dengan tantenya dan lain sebagainya, dia mengalami kebingungan. Nah, ini akan berdampak di ranah sekolahnya teman-teman, di ranah pendidikannya ya. Si anak akan jadi cemas ya, akan jadi kesulitan mengikuti pembelajaran, kemudian juga nggak bisa nangkep informasi dan tidak bisa melakukan pemrosesan informasi tersebut teman-teman. Nah, kenapa demikian? Sebenarnya hal simpel sekali, nanti aku pulang dijemput siapa ya? Nanti aku pulang ke rumah siapa ya? Nah, itu hal sederhana. Jadi langkah-langkah preventif yang sudah mereka sampaikan tadi teman-teman bisa lakukan. Dengan tujuan apa? Supaya mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, gangguan-gangguan psikologi yang muncul. Nah, itu dia teman-teman, semoga bermanfaat ya sharing kasus kali ini. Baiklah, titip salam untuk orang-orang tercinta di sana teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi pada konten yang lain. Dadah.